Bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur, rakyatnya dia diam. Berarti siapa yang di atasnya? Kan clear sekali itu. Selamat malam, selamat berjumpa kembali teman-teman Revolver Channel Merdeka. Hari ini kita akan ulas bagaimana cara-cara Jokowi untuk melegalkan korupsi dan kolusinya. Dan salah satu cara tersebut lewat penentuan proyek strategis nasional. Di sini saya amati Jokowi ini tidak beda dengan mantan Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Harto. Mereka sama-sama merusak dan membungkam demokrasi. Kemudian sama-sama korupsi dan kolusi dengan balutan aturan. Dan Jokowi membalut aturan tersebut dengan apa yang dinamakan proyek strategis nasional. Ada beberapa contoh tentang PSN yang berujung kegagalan dan ditengarai ada bau korupsi dan kolusi di dalamnya. Di antaranya adalah kereta cepat, IKN, lalu kemudian PIK 2. Di mana kereta cepat dan IKN ini yang dulu katanya dibiayai oleh swasta, namun kemudian berujung kepada pembobolan APBN. Lalu kemudian tingkat keberhasilannya pun dipertanyakan. Nah, kemudian PIK 2. PIK 2 dan kemudian berujung kepada pemagaran laut, juga saya tengarai ada bau kolusi antara Jokowi dan pemilik Agung Sedayu Group yang mungkin ujungnya adalah tukar-menukar investasi di IKN serta sektor pertambangan nikel yang kemudian melahirkan apa yang dinamakan Blok Medan. Itu adalah contoh kolusi Jokowi untuk kepentingan oligarki yang kemudian dibalut dengan apa yang dinamakan PSN. Nah, lalu apa itu yang dinamakan PSN? PSN tentunya ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Mari kita coba lihat slide berikut, teman-teman. Kriteria-kriteria tersebut meliputi bahwa proyek tersebut sesuai dengan RPJM, sesuai dengan RT/RW, memiliki nilai strategis yang berdampak pada perekonomian, kesejahteraan sosial, serta kedaulatan nasional. Namun dari kegagalan-kegagalan di atas, apakah sesuai dengan kriteria PSN tersebut? Ini yang kemudian perlu kita kaji. Dan kemudian menggunakan komponen dalam negeri. Apakah kereta cepat menggunakan komponen dalam negeri? Kemudian proses penentuan PSN tersebut juga dilakukan melalui evaluasi yang melibatkan tentunya berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah. Evaluasi ini tentunya dilakukan bertahap, mulai dari pembahasan hingga rapat
setingkat menteri lah. Kriteria-kriteria tersebut dibahas dalam evaluasi meliputi banyak hal. Kriteria dasar, kriteria strategis, kriteria operasional, pemastian waktu penyelesaian proyek, dan pemastian pembiayaan proyek. Nah, hasil evaluasi ini kemudian ditetapkan melalui peraturan Presiden dan peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Nah, jika kita melihat pemastian pembiayaan proyek, tentunya juga kita melihat pengelolaannya. Di sini pembiayaan dan pengelolaan ada dua sumber, yaitu pembiayaan oleh negara lewat APBN dan swasta murni. Jika kita melihat kriteria-kriteria tersebut, tentunya kita menilai bahwa PSN tersebut sangat komprehensif. Namun, ini juga menjadi bahan kajian jika kemudian pengelolaan dan pelaksanaan PSN tersebut dilakukan oleh swasta murni. Karena ini tentu jika dilakukan oleh swasta murni, bisa terjadi kemudian kepentingan negara dan rakyat ini menjadi bergeser untuk kepentingan si pengelola dan yang membiayai proyek tersebut. Dan tentunya ini akan sangat berbahaya karena kepentingan negara, kepentingan rakyat, kedaulatan, dan lain sebagainya dipertaruhkan dalam proyek strategis tersebut. Ini tentu sangat rawan disalahgunakan. Di antaranya kemudian kemanfaatannya yang berdampak pada banyak aspek politik, sosial, dan lain sebagainya yang sudah saya ulas tadi, padahal sebenarnya hanya demi keuntungan pihak tertentu. Kemudian kedaulatan wilayah dan pertahanan. Kenapa ini sangat berbahaya? Bisa kemudian dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya apa yang terjadi di PIK 2 dan Pagar Laut yang sampai sekarang pun masih ramai dibicarakan. Kemudian kedaulatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika ada PSN yang murni dikelola dan dibiayai oleh swasta, tentunya kita tahu semua tidak mungkin seorang pengusaha, apalagi yang tergabung dalam oligarki, tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. This is nonsense. Dan jika sudah masuk ke ruang itu, tentunya kepentingan rakyat banyak akan terabaikan. Nah, jika kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, dan kedaulatan keamanan kemudian berpindah ke tangan mereka-mereka, tentunya kemudian juga dipertanyakan bagaimana seorang presiden tersebut menjalankan tugasnya, karena akan sangat rawan terjadi pelemahan
kedaulatan, melemahnya pertahanan, dan lain sebagainya. Karena saya yakin pengusaha di level tertentu itu sangat tidak punya nasionalisme. Mereka adalah hanya sekelompok oligarki yang berpikir tentang keuntungan. Ada banyak konglomerat kelas dunia yang kemudian mempunyai banyak kewarganegaraan. Mereka-mereka ini tidak berpikir tentang apa itu rasa berbangsa dan bernegara. Yang mereka pikir hanyalah keuntungan. Sudah banyak contoh loh, hati-hati ini. Dan kemudian itu adalah yang saya ulas dampak apabila apa yang dinamakan proyek strategis kemudian murni dibiarkan dikelola dan dibiayai oleh swasta. Ingat bahwa Undang-Undang Dasar mengatakan kepentingan rakyat banyak harus dikuasai dan dikelola oleh negara. Maka kemudian kita tentang kewenangan dan kekuasaan presiden berdasarkan Undang-Undang 45, terutama pada pasal 4 Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen. Jika kita melihat pasal 4, bisa jadi bahwa penentuan PSN yang dilakukan sendiri oleh presiden dibenarkan. Namun jika kita melihat konsiderannya, yaitu pasal demi pasal, dan kemudian kita melihat pasal 33, tentunya pemahaman bahwa PSN tersebut hanya bahwa PSN tersebut bisa seenaknya ditetapkan dan dikeluarkan perpresnya oleh presiden, tentu saja tidak. Karena hal-hal strategis yang menyangkut kepentingan hidup rakyat banyak, tentang kedaulatan, tentang pertahanan wilayah dan lain sebagainya, negara harus hadir di dalamnya. Jika kemudian tidak memahami Undang-Undang Dasar Amandemen secara utuh, inilah yang terjadi. Kemudian timbul aneka macam PSN yang kemudian menjadi berdampak luas. Dan ini tentu saja ada PSN-PSN yang kemudian bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 45. Apalagi jika penentuan PSN tersebut dilakukan secara sembrono, sangat berbahaya sekali. Marilah kemudian kita dengarkan pendapat dari berbagai ahli berikut di bawah ini. Itu pada tahun awal 2016 dimulai dengan Perpres nomor 3 2016, dan di situ tentang proyek strategis nasional, dan di list ada 215 proyek strategis nasional. Dasar hukumnya hanya peraturan presiden. Jadi nanti Ibu Bivitri yang bisa melihatnya, Perpres ini tanpa ada dasar hukum, tanpa ada undang-undang, cuman dia merujuk
pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi seolah-olah diterjemahkan bahwa presiden boleh berbuat seenaknya. Jadi boleh berbuat menentukan PSN dan sebagainya. Jadi seolah-olah pasal 4 ayat 1 menunjukkan bahwa diterjemahkannya sebagai presiden boleh berbuat tirani. Belajar dari situ salah satunya penyalahgunaan Kepres yang langsung dari Undang-Undang Dasar, maka sebenarnya tidak boleh lagi ada undang-undang atau ada peraturan presiden yang dikeluarkan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah itu kesalahan pertama. Kemudian kesalahan itu nampaknya dicoba diperbaiki atau diberikan fasilitas yang lebih wadah PSN-nya itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita semua tahu undang-undang itu keluar sebenarnya 2021 tapi kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh MK tapi kemudian dibuatkan perpunya lagi oleh Jokowi tahun 2022. Nah, dari Undang-Undang Cipta Kerja itu keluar PP nomor 42 tahun 2021, isinya adalah atau tentang kemudahan proyek strategis nasional. Di seluruh wilayah tanah air ada sesuatu yang janggal dengan program strategis nasional. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur, rakyatnya dia diam. Seperti siapa yang di atasnya? Kan clear sekali itu. Kampungnya Ma'ruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya Rp30.000 per meter. Sawah tambak, itu kampungnya Ma'ruf Amin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak melawan oligarki, itu praktik. Nah, yang kemudian menjadi sangat berbahaya lagi apabila presiden berniat jahat menjual negaranya melalui penerbitan PSN. Kasus pagar laut, kasus kereta cepat menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Maka di akhir kata kami Revolver Channel ingin mengkritisi tentang terbitnya PSN tersebut. Saya harap DPR kemudian mencabut dan mengkaji ulang seluruh PSN yang pernah diterbitkan dan dikeluarkan oleh Jokowi. Bila ada kasus hukumnya, seret dia ke dalam jerat hukum, dan kemudian untuk selanjutnya penerbitan PSN harusnya minimal mendapat persetujuan DPR lebih dahulu. Karena apa? Karena ini kita melihat dampak-dampaknya yang ternyata bisa menjadi sangat luar biasa. Atau bila perlu setiap ada PSN harus ada sandaran undang-undangnya. Marilah kita jadikan PIK 2, IKN, dan kereta cepat yang dimana kereta cepat dan IKN telah menguras banyak sekali APBN kita menjadi pelajaran berharga. Sekian dulu dari kami Revolver Channel. Merdeka!